Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat struktur datanya ya, yang kemarin kita sudah buat di Excel. Kita coba petakan kebutuhan data. Semisal teman-teman menggambarkan sebagai petugas di pendaftaran ya, jadi di rumah sakit. Nah, teman-teman coba petakan dulu. Kemarin sudah ya di Excel hanya untuk membantu. Nah, tabel Excel ini sebenarnya untuk membantu mencatat ya. Tapi kalau umpamanya teman-teman yang sudah expert ya tidak perlu uh, apa? Tidak perlu dicatat, langsung disimpan nggak jadi masalah ya. Oke, pertama-tama teman-teman coba uh, buka ke Excel yang kemarin yang teman-teman telah catat. Lalu kita buka aksesnya ya. Oke, Microsoft aksesnya. Oke, jangan lupa buat blank database. Nah, ini database teman-teman bisa nah dipilih ininya di mana ya. Lalu teman-teman buat misalnya data RS. Oke, ya karena ini saya sudah pernah membuat. Kita buat coba diklik. Nah, ini Microsoft Access tipe datanya ya, pilihannya. Hampir sama dengan Microsoft Word, Microsoft Excel, hampir ada pilihannya save as type ya. Oke. Kita pilih sesuaikan dengan kebutuhan. Lalu di oke, maka akan muncul semacam oke, lalu kita create. Oke, karena ini sudah ada, saya replace. Nah, di sini teman-teman ada beberapa menu. Di sini ada menu file yang hampir mirip ya, ada home ya, lalu ada create, ada external data ya, database tool, ada help, tabel frame, and tabel. Ya, ini tergantung dari versinya yang teman-teman punya ya. Oke, kita coba dulu yang ini otomatis akan muncul pembuatan tabel ya. Pembuatan tabel ini tabel apa yang dibuat, tabel sesuai kebutuhan teman-teman kemarin ya. Oke, kita sandingkan tabel ini dengan tabel Excel yang teman-teman buat. Kita save dulu ya, di save. Oke, selanjutnya kalau sudah kita save, kita coba buat tabel yang kecil dulu ya, tabel yang jangan yang besar. Karena ini adalah tabel anak, jadi tabel anak ini kita coba buat. Misalnya kita buat dulu yang tabel dokter ya. Nah, prinsipnya dalam membuat tabel itu tergantung dari kebutuhan data ya. Jadi teman-teman kemarin sudah petakan kebutuhan di pendaftaran apa saja. Teman-teman petakan lalu catat, inventarisir. Oke, kita dapat kemarin semisal tabel dokter, kita kasih nama tabel dokter ya. Oke. Lalu kita ada home, menu home, design view ya. Nah, tabel dokter di sini bisa KD dokter ya. Ininya jangan auto number ya. Kalau saya sarankan boleh number, boleh short tag kalau menurut saya ya. Gitu. Oke. Oke. Di sini ada keterangan file size, format input masuk. Oke, misalnya kita kode dokter kita buat 10 ya. 10 oke. Oh, sorry salah. Short tag di sini 10 ya. Oke, lalu ada kode dokter, lalu ada nama dokter ya. Inilah short tag
Jangan terlalu panjang, misalnya 50, ya. Lalu ada jenis kelamin, teman-teman bisa lengkapi mungkin ya, sesuai kebutuhan. Ini saya ambil simpelnya saja. Jenis kelamin, mungkin ada mau dilengkapi. Nah, ini kalau jenis kelamin teman-teman langsung tambahkan lookup wizard saja, ya. I will type this value that I want. Next. Cukup dengan simbol L dan P, ya. Jangan terlalu panjang karena nanti akan menghabiskan space. Jadi kalau umpamanya oh ini laki-laki perempuan cukup L dan P saja. Tapi kalau teman-teman butuhnya harus jelas laki-laki perempuan nggak jadi masalah. Tergantung kebutuhan data yang teman-teman butuhkan. Ya, finish. Lalu selanjutnya spesialis ya. Oke. Spesialisasi ini maksudnya spesialis teman-teman petakan dulu ya. Di sini lookup wizard. Oke. I want type. Oke, yang pilih yang paling bawah ya. Di sini spesialis anak. Mau diketik sendiri nggak apa-apa, otomatis nggak apa-apa. Spesial umum, sorry. Kita mulai dari dokter umum ya. Umum gigi ya. Spesialis anak. Spesialis dalam, spesialis kandungan, spesialis bedah. Oke. PHP. Jiwa, spesialis ortopedi, bedah ortopedi, spesialis mata ya. Oke. Spesialis teman-teman tergantung kebutuhan ya. Ini bisa dibuat tabel tersendiri ya, boleh. Tetapi kalau umpamanya tidak akan bertambah, tapi kemungkinan si spesialis ini akan bertambah tergantung dari kebutuhan rumah sakit. Maka saya sarankan si spesialis ini boleh diketik sendiri atau menggunakan combo box ya, gitu. Oke, kita coba saja supaya mudah. Next, finish. Oke. Spesialis, lalu ada alamat, lalu perlu STR sama SIP. Ini saya sarankan sotek, takutnya ada perpaduan antara number teks dan number ya. Oke. Alamat juga jangan terlalu besar, cukup 50 saja. Oke, spesialis tadi sudah 20. Oke, jenis kelamin kita 5. Oke. Nah, teman-teman juga harus dilihat ya file size-nya supaya juga jangan terlalu besar. Oke. Kalau sudah di-save saja, ini yang dinamakan primary key. Ini ya, ada tambah simbol kuncinya. Jadi primary key ini dia tidak boleh
nomor ganda. Jadi dia nilai tidak boleh 0 dan tidak boleh ada nilai yang sama, ya. Oke, kalau sudah kita save, teman-teman. Kalau umpamanya teman-teman ingin ngecek isiannya boleh, ya. Seperti ini, ya. Oke. Lalu selanjutnya kita buat lagi create table, ya. Oke, lalu tabel yang kedua, ya. Kita lari ke poli, ya. Oke, di poli boleh teman-teman ini misalnya mau pasang tarif boleh, ya. Atau tergantung nanti di pemeriksaan, ya. Tabel poli, ya. Oke. Tabel poli ada kode poli, ya. Poli, saya sarankan ini jangan auto number, boleh short tag atau number boleh. Lalu juga nama poli, ya. Short tag kita buat 30, ya. Oke. Jangan lupa ini di lookup wizard supaya memudahkan, ya. Atau teman-teman mau ngetik secara manual juga boleh. Tetapi kalau mau di lookup wizard nggak jadi masalah, ya. Khawatirnya akan bertambah lagi nama polinya, ya. Lalu ini penanggung jawab poli, misalnya ada orang yang bertanggung jawab dengan ini informasi poli boleh, ya. Ini bebas. Jadi isi tabel ini berisikan tabel yang boleh detail, boleh tergantung kebutuhan data teman-teman. Tetapi kalau umpamanya realnya, biasanya si programmer dia membuat datanya sangat detail supaya tidak lagi melakukan perubahan file. Oke. Penanggung jawab poli. Boleh kalau mau ditambahkan jam buka poli juga boleh, ya. Jam buka poli. Oke. Short tag, long tag, short tag. Oke, kita buat ini misalnya 50, penanggung jawab poli 30, ya. Nama poli 30. Oke. Ya. Kode poli kita buat kecil saja, misalnya 10, ya, nggak usah banyak-banyak. Cuman harus hati-hati, ini kita primary key, jadi nggak boleh ada double, ya. Yang namanya kode poli ini harus primary key, ya. Oke, kita close, kita save dulu, ya. Sudah terbentuk dua tabel, lalu selanjutnya kita umpamakan kita perlu petugas. Nah, tabel petugas di sini adalah fungsinya siapa petugas yang mengentry data pasien tersebut, ya. Semisal kalau umpamanya di pendaftaran, misalnya petugasnya ada 10 atau ada 5 di petugas pendaftaran, dan tiap petugas ini memiliki nama tanggung jawab hak akses untuk mengentry data. Jadi ketika si petugas ini diserahi tanggung jawab, ya, tercatat nama petugas yang mencatatnya, ya. Oke. Lalu kita coba sama create, tabel create, ya. Oke. Design view, ya. Tabel petugas, kita buat tabel petugas. Oke. Ada NIP, ya, nomor induk pegawai, ya. Jangan auto number, kita mending short text saja, ya. Sininya langsung kita ganti aja, size-nya 30, ya. Ada nama, ya.
Sotek kita buat nama pegawai, kayak kita buat standarkan saja 50, tadi sudah kasih. 30 ya, sorry. 30. Lalu ada tanggal lahir, boleh tempat lahir. Oke, lalu selanjutnya teman-teman kita coba tadi buat tempat lahir ya, tempat lahir. Sampai kita nggak usah terlalu panjang, mungkin 15 ya. Ada tanggal lahir. Date and time ya. Sorry, JK, ini nggak ada ya, lupa. Nah, fungsinya ini jadi ketika kita kelupaan, ingat lagi ya, jenis kelamin. Ya, oke, kita tambahkan jenis kelamin, tanggal lahir, jenis kelamin. Ya, terkadang karena ada nama petugas yang laki-laki, taunya perempuan. Atau petugas yang namanya seperti perempuan, taunya laki-laki. Ya, jenis kelamin. Ini langsung saja kita, ini takut lupa ya. Lupa pijat, kita ketikkan laki, L, dan P. Ya. Next, finish. Oke. Lalu kita kasih profesi, alamat boleh ya. Alamat dulu. Ya. Oke. Cuman berbedanya di sini alamat bisa RT RW bisa disatukan. RT RW kelurahan kecamatan nggak jadi masalah untuk petugas. Ya. Oke. Kita buat 50 saja. Oke. Alamat, jabatan, sorry, profesi, jabatan. Sampai, oke. Profesi kita, nah ini profesi kita lebih baik tulis manual saja ya. Seperti karena terkadang profesi itu sering berubah-ubah ya. Terkadang ada profesi misalnya dulu namanya perawat gigi, sekarang berubah jadi ke teknis apa? Bukan perawat gigi lagi, ke teknisian apa terapis gigi dan mulut. Kalau dulu perawat gigi, sekarang berubah lagi namanya menjadi teknisi apa? Teknisi gigi dan mulut kalau nggak salah ya. Atau nah, kayak rekam medis. Dulu rekam medis, sekarang ada rekam medis dan informasi kesehatan, ada rekam medis dan informatika kesehatan. Nah, itu nomenklaturnya itu berubah-ubah ya. Jadi ntar ini nama profesi diisi sendiri ya, teman-teman. Oke, jangan lupa jangan terlalu panjang ya, misalnya 30 saja. Profesi sama 30 ya. Oke. Kalau sudah teman-teman di-save saja ya. Save. Kita close, jangan lupa di close supaya nggak pusing, sudah terbentuk tabel 3. Oke. Nah, selanjutnya ada tabel alamat ya. Nah, ini tabel register rawat jalan dan pasien terakhir saja. Nah, alamat yang kecil dulu. Alamat di sini kita coba teman-teman membuat tabel alamat, create ya. Tabel alamat ya. Kalau alamat berarti isinya adalah kode pos. Kita save dulu tabel alamat. Oke, tabel alamat isinya design view, kode pos ya. Kita tag saja, short tag.
jumlahnya jangan terlalu banyak ya, karena hanya terdiri dari 5, kalau nggak salah 5 digit, 5 ya. 15. Kode pos kelurahan ya, ini kelurahan atau desa ya. Kelurahan desa, karena ada beberapa daerah yang tidak ada kelurahan tapi langsung desa ya. Kelurahan, lalu ada kecamatan, Sotek, kita buat 30 saja. 30. Oke. Kabupaten, kota ya. Sama, Sotek 30 saja. File size-nya provinsi. Oke. 30. Oke, teman-teman, kenapa ini dibuat tabel? Karena kalau umpamanya kita buat wizard ya, seperti ini, lookup wizard ini takutnya namanya berubah gitu ya, dan akan semua data itu kadang tidak datanya mungkin tidak terlalu diperlukan. Jadi kita bisa mengentry data sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi kalau umpamanya datanya tidak dipakai tapi di entry gitu ya, tidak dipakai tetap misalnya kita masukin data kode pos seluruh se-Indonesia gitu. Tetapi kalau kebutuhannya cuma 2 atau 3 kelurahan, nggak usah dimasukkan gitu ya. Oke, kalau sudah kita save, teman-teman save di sini. Kalau mau dilihat seperti ini ya. Oke, kita desain view saja, kita close ya. Oke, 1 2 3 4 sudah terbentuk 4 tabel. Kita akan coba membuat tabel selanjutnya, create ya. Nah, ini ada tabel anak lagi adalah tabel pasien. Nah, ini yang tabel pasien ini yang perlu teman-teman pahami konten isinya ya. Kebutuhan datanya apa harus teman-teman pahami. Terutama kalau umpamanya teman-teman berada di pendaftaran, data yang pasien ini mana yang bermanfaat. Nah, untuk status data pasien dengan data alamat itu sebenarnya data yang lainnya sebenarnya sama. Cuman ini isiannya lebih banyak data pasien. Oke, ya. Kita coba create ya. Kita save pasien, tabel pasien. Tabel pasien biasanya kita menggunakan istilahnya kalau di dalam pelayanan rumah sakit ada nomor rekam medis ya. Jadi nomor rekam medis ini adalah nomor identik yang hanya dimiliki di nomor ketika pasien itu berobat di satu vaskes ya. Ada nomor rekam medis ya. Di situ auto number boleh ya, tergantung teman-teman mau settingnya apa boleh ya. Mau auto number, mau disetting misalnya dengan format tertentu boleh ya, misalnya 6 digit atau ada kombinasi huruf dan angka boleh, tergantung dari kebutuhan di pelayanan ya. Oke, lalu selanjutnya yang krusial adalah NIK ya. Jangan lupa yang dikasih primary key yang nomor RM saja. NIK. Jadi kalau NIK ini teman-teman short text saja ya. Karena apa? Kalau number dia akan terbatas ya. Lalu selanjutnya ada NIK. Kita majukan ke atas ya NIK. Lalu selanjutnya ada kalau dia punya BPJS, no BPJS ya. Oke. Kalau umpamanya nggak ada, teman-teman ini aja kosongkan ya. Jadi konsepnya kalau di rumah sakit seperti itu, nomor BPJS, baru ke nama ya. Nah, ini nama ini. Jadi kalau nick ini dia bisa jangan di primary key karena nick ini dia akan takutnya terjadi kasus satu KTP dipakai di yang lain gitu. Jadi si pasien tidak bisa diinput kalau di primary key. Oke. Bentar ya. Oke. Kita lanjut lagi nama ya, nama pasien di sini teman-teman nggak usah mencantumkan gelar
Ya, cukup nama saja ya. Dokter Anders itu nggak usah. Ya. Oke, kita buat nama, diusahakan namanya tidak ada singkatan ya. Misalnya Muhammad M gitu ya. Tulis aja lengkap ya. Kita buat 30 ya. Ada nama, lalu ada tempat lahir seperti biasa. Tempat lahir. Oke. 30 boleh, 20 juga boleh, 15 juga boleh. Tanggal lahir ya. Langsung teman-teman rubah ya, date. Oke. Jenis kelamin ya. Oke, jenis kelamin tadi pilihannya lookup widget. I will tap this value. Next, L dan T ya. Jadi kalau di kita jenis kelamin itu laki-laki perempuan. Jadi tidak ada istilah jenis kelamin waria atau gay atau apa, nggak ada ya. Tetap laki perempuan ya. Agama ya. Nah, kita langsung standarkan saja abjad agama. Oke. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, kepercayaan lainnya. Kenapa kepercayaan lainnya mending ditulis ya? Karena ada beberapa orang yang bilang bahwa agamanya dia tidak beragama. Tulis aja masuknya ke dalam kepercayaan lainnya. Semisal ketemu pasien, pasiennya bilang bahwa apa agamanya? Saya nggak punya agama. Tulis kepercayaan lainnya ya. Oke. Ini penting kenapa? Kalau umpamanya pasiennya misalnya terjadi meninggal dunia, daftar UGD tiba-tiba meninggal, kan rumah sakit bisa memfollow up ya dengan misalnya memandikan jenazah ya, atau dimakamkan secara Muslim, dimakamkan secara Kristen, Buddha, Hindu, tergantung dari ini sambil menunggu datangnya keluarga pasien, biasanya seperti itu, atau mungkin dari keluarga pasien biasa minta, jadi si petugas nggak nanya lagi tentang agama ke petugas ya, petugas nanya lagi ke pasien ya. Lalu ada agama, lalu ada status ya. Oke. Status ini juga penting ya. Teman-teman, kalau di pendaftaran status itu tidak menikah. Oke. Menikah. Cerai. Hidup. Cerai mati. Ya. Jadi tidak ada istilah janda duda ya. Karena kalau umpamanya janda duda biasanya suka sensitif si pasiennya. Jadi lebih baik cerai hidup, cerai mati, atau cukup teman-teman nggak usah ditanyakan, cukup lihat KTP-nya ya untuk mengkonfirmasi datanya. Ya, oke. Lalu selanjutnya sudah agama. Nah, alamat ya. Oke. Cuman yang berbeda dari alamat pasien di sini adalah alamat pasien itu ditulisnya hanya cukup jalan ya, jalannya saja atau gang mana, jangan ditulis RT RW-nya ya. Oke. Oke, status kita buat 20 sama.
20. Oke. Oke, alamat ya. Tadi jelas kalau untuk alamat pasien RT RW-nya harus dipisah, ya. RW. Oke. Lalu kelurahan, ya. Kelurahan, teman-teman tinggal di lookup wizard. Nah, baru kita akan mencoba lookup wizard field to get value that another tabel. Jadi kita akan coba mengambil tabel dari tabel alamat ya. Kita coba ambil, pilih tabel alamat ya. Oke, pilih kode kelurahan, kode desa, Oke, kelurahan desa, boleh. Kecamatan, provinsi. Oke. Oke, boleh semuanya. Next. Teman-teman, pilih saja yang diinikan kelurahan. Yang di ascending diurutkan dari huruf besar kecil ya. Baru kecamatan, boleh kabupaten. Oke, ya. Ini karena belum ada datanya pasti kosong, ya. Next. Finish. Oke. The master relation can be created. Oke, jadi dia akan membuat, harus di-save dulu ya. Instruksinya adalah harus disimpan dulu, baru akan tercipta relasinya. Ya, oke. Ada kelurahan, lalu selanjutnya NIK sudah. Oke. Nama penanggung jawab ya. Atau nama ortu atau sorry. Ya, di sini ada nama penanggung jawab. Nanggung. Oke. Short text 30 ya. Jadi untuk data pasien seperti ini ya. Yang berbeda adalah RT RW harus dipisahkan, kelurahan ya. Karena ini biasanya untuk proses pelaporan atau pemetaan, akan bermanfaat untuk pelaporan. Oke, kita save. Oke. Selanjutnya, oke, lalu selanjutnya kita ke tabel kunci ya, tabel kunci. Jadi intinya dari pelayanan pasien itu ada di tabel ini. Nah, ini kalau umpamanya teman-teman di pendaftaran kan biasanya suka ada buku yang mencatat siapa pasien yang berkunjung, nomor, tanggal ya, nama. Ya, ini adalah datanya ya yang teman-teman telah pisahkan ya. Oke, kita akan coba buat tabel register rawat jalan atau di istilahnya buku register ya. Oke, kita create table ya. Kita save dulu tabel register. Oke, design view nomor reg. Kita buat auto number saja ya. Jadi nomor register itu adalah fungsinya untuk mengurutkan nomor 1 sampai ini ya. 1 dan seterusnya. Lalu juga ada tanggal. Nah, ini adalah tanggal berobat ya. Kita set di sini date and time. Sorry ya. Ada tanggal, lalu ada nomor RM ya. Ini teman-teman short tag. Number ya kalau nggak salah. Number, kita pilih lookup wizard ya. Lalu kita pilih di data pasien
ya. Sorry. Tabel pasien. Next. Lalu kita pilih semuanya saja. Sorry. Yang dibutuhkan saja seperti nomor, nama. Sorry. Oke, kita teman-teman boleh pilih semuanya saja, ya. Next. Yang di ascending biasanya nama, nama, nama pasien, tanggal lahir, alamat, ya. Oke. Next. Finish. Yes. Lalu selanjutnya adalah ke Poly. Poly juga sama. Kita pilih short tag, lookup widget. Next. Tabel Poly. Next. Boleh pilih semuanya. Next. Kita pilih nama Poly. Oke. Next. Next. Finish. Oke, ada ini dibaca ya. Tabel must be saved before relationship can be created. Oke, kita save saja. Yes. Lalu ada Poly, ada dokter. Oke, kita ambil dari tabel lain sama lookup widget, ya. Sorry, I want. Oke, kita pilih tabel dokter. Nama dokter, spesialis, alamat. Oke. Boleh sesuai kebutuhan saja. Kita pilih nama dokter. Oke, finish. Dokter, cara bayar. Cara bayar ini yang harus teman-teman perhatikan. Cara bayar ini bisa pilihan sebenarnya ada tunai, gratis ya. Lookup widget. Kita I want value this tag. Ya. BPJS, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, semisal BPJS Ketenagakerjaan, sorry, BPJS Kesehatan umum itu yang bayar, lalu ada gratis ya, semisal ada pasien tiba-tiba kecelakaan di depan ya, maksud di depan rumah sakit maksud tidak dilayani ya. Nah ini mungkin karena belum dibayar mungkin kita kasih tanda dulu gratis ya, atau asuransi lainnya, opsi lainnya adalah asuransi lainnya. Oke. Takutnya ada kebijakan misalnya keluarga pegawai nggak usah bayar, nah, ini bisa gratis atau mungkin ini bisa didiskusikan lagi dengan pihak terkait yang memberikan pelayanan. Next, finish. Oke. Lalu ada selanjutnya yang terakhir adalah tarif. Ya, tarif ini bisa membuat tabel baru atau kita bisa isikan manual. Ya, takutnya berubah-ubah. Misalnya besok tarifnya 5 ini, dokter ini tarifnya sekian. Jadi teman-teman bisa setting ya
bisa dikawinkan dengan tabel yang lain, bisa enggak, ya. Cara bayar, tarif currency ya. Teman-teman pilih currency standar saja, ya. Nah, ini untuk setting-settingnya bisa disetting di. Oke, jadi ini tabel register. Jadi tabel intinya adalah di sini, ya. Tabel kuncinya. Ini sudah di-set. Oke. Nah, mungkin teman-teman pada pertemuan kali ini kita berbicaranya mengenai bagaimana cara pembuatan tabel ya. Jadi, semisalnya teman-teman bekerja di rumah sakit, ya, teman-teman ingin memetakan kebutuhan data di pendaftaran pasien, teman-teman coba untuk memetakan kebutuhan datanya, ya. Ada tabel apa saja, ya. Terlepas mungkin materi yang saya kasih berikan banyak kurangnya, mungkin teman-teman bisa improve sendiri. Oke, mungkin itu saja. Kita akan coba di pertemuan berikutnya adalah bagaimana cara mendesain form. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.